Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hello, sahabat jiwa, ketemu lagi kita. Dan kali ini aku mau ngomongin tentang komitmen. Pasangan kita yang gak mau berkomitmen sama kita. Waduh, padahal hubungan udah lama dan resmi juga pacaran gitu lah ya. Tapi kok pasangan kita gak mau ya? Gak mau berkomitmen gitu. Padahal apalagi kita sebagai perempuan nih, butuh banget yang namanya kepastian, ya gak sih? Nah, sebenarnya komitmen sendiri itu apa ya? Jadi dikutip dari Good Therapy, komitmen itu adalah suatu landasan yang sifatnya mengikat individu dengan hubungan atau tindakan tertentu. Komitmen biasanya terdapat pada sebuah relasi, ya seperti dalam hubungan asmara gitu ya. Dan seorang psikolog namanya Iksan Bella Persada MPSI, dia bilang kalau dalam komitmen itu terutama dalam kehidupan asmara itu dibuat berdasarkan alasan kenapa kita mau menjalin hubungan dengan pasangan. Dan landasan komitmen itu ada hubungannya sama pola pikir ya, termasuk di dalamnya keputusan untuk mencintai, kemudian tetap berada di sisi orang yang kita cintai, ya kan? Nah, itu komitmen. Jadi lebih ke alasan kenapa individu tuh pasangan menjalin hubungan itu gitulah. Beberapa alasan yang mendasari seseorang berkomitmen dengan pasangannya. Yang pertama adalah alasan pribadi ya teman. Jadi saling mencintai dan menyayangi ini adalah alasan paling umum kenapa kedua orang itu berkomitmen bersama dalam waktu yang lama. Selain itu ya sama-sama menginginkan dan membangun suatu hubungan yang juga bisa menjadi faktor seseorang itu membuat komitmen dengan pasangannya. Nah, kemudian alasan atau yang mendasari kedua selain alasan pribadi juga keyakinan ya. Jadi jenis komitmen ini muncul dari keyakinan dan nilai-nilai yang dianut seseorang. Misalnya nih, seseorang mau menjalin hubungan karena dia yakin pada kepercayaannya yang sangat kuat misalnya. Ya kan? Wah, akhirnya nanti hubungan pernikahan misalnya wajib dijalani sebagai bagian dari kehidupan. Kan bisa aja. Hal lain yang mendasari selain alasan pribadi, keyakinan juga adalah aturan masyarakat. Jadi dalam beberapa kasus, adanya tekanan sosial atau rasa takut jomblo sampai tua misalnya. Ini bisa menjadi alasan lah ya. Padahal itu nggak ada masyarakat seperti itu, cuma di masyarakat aja udah beredar seperti itu. Jadi seseorang akhirnya mau berkomitmen. Jadi kayak istilahnya ada terpaksa lah menjalin sebuah hubungan dengan seseorang gitu kan. Nah, sekarang lah penyebab pasangan tidak bisa berkomitmen. Komitmen apa komitmen ya? Mau tahu penyebabnya apa? Jadi gini, karena dasar orang tersebut menjalin hubungan itu hanya berdasarkan intimidasi dan rasa tertarik berdasarkan seksual atau fisiknya saja. Ada yang cuma muncul asal sayang, nggak tahu alasannya menjalin hubungan itu apa. Tidak tahu rencana ke depan seperti apa hubungan keduanya. Ini bisa menyebabkan orang nggak bisa berkomitmen. Biasanya nih orang yang kayak gini nih ada masalah karena pernah disakiti oleh pasangannya, atau takut dalam menghadapi hubungan yang lebih serius, atau mungkin karena faktor-faktor lain ya, dia merasa belum siap secara mental lah, belum siap secara materi lah, aduh macam-macam deh pokoknya, tergantung individunya kan. Ada beberapa tanda yang bisa kita amati ketika pasangan kita itu tidak dapat memegang komitmennya ketika menjalani hubungan dengan kita. Yang pertama, dia itu bersikap enggak jelas. Sikapnya tuh ragu, nggak jelas gitu. Ini tanda kalau pasangan kita itu tidak berkomitmen menjalin hubungan dengan kita. Biasanya ada sinyal tuh yang bisa kita tangkap, misalnya nih, hari ini dia tuh mau menghujani kita dengan perhatian dan kasih sayang. Wah, cinta banget, sayang banget kelihatannya. Tapi keesokan harinya dia itu memperlakukan kita kayak orang asing gitu. Pernah ngerasa gak sih kayak gitu? Terus dia tuh jarang banget menggunakan kata aku sayang kamu, aku seneng banget jalanin ini semua sama kamu. Jarang, bahkan dia gak mengatakan itu. Bingung kan? Sebenarnya dia tuh sayang gak sih sama kita? Nah, itu sudah tanda-tanda kalau dia tuh gak mau komitmen sama kita. Nah, ciri-ciri yang kedua, tidak memperkenalkan kita pada keluarganya. Udah jelas lah,
waktu mau membawa hubungan ke arah yang lebih jauh, lebih serius, biasanya kan kita akan dikenalin sama keluarganya, teman-temannya, ya kan, saling kenal. Tapi udah lama hubungan kita sama dia, tapi kok nggak dikenalin juga ya? Udah, berarti dia itu nggak mau berkomitmen sama kita. Ya daripada dikira nanti memberi harapan jauh pada kita kan, mendingan ya kan, itulah makanya kita nggak dikenalin sama sekali. Aduh, yaudah tinggalin aja sih kalau aku. Ciri-ciri lainnya masih mencari sana sini soalnya dia. Jadi komitmen itu adalah perjanjian dasar tidak tertulis yang harus dipatuhi pasangan. Misalnya kita tuh harus setia sama yang kita sayangin itu, tidak saling mengkhianati, ya kan? Tapi tidak tertulis kan, nggak suka lirik sana lirik sini, nggak suka comel sana comel sini, nggak suka godain sana godain sini, nggak suka speak sana speak sini. Itu sebuah tindakan yang tidak ditulis antara pasangan, antara satu orang dengan orang lain, maksudnya ya sepasang itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau kita misalnya ketemu sama orang yang macam kayak gini, kita mungkin nggak tahu ya. Tapi kita bisa dengar dari teman kita, sahabat kita, oh ternyata dia masih mencari sana sini. Ya udah, itu dia nggak akan mau komitmen sama kita. Ciri lainnya orang yang nggak mau berkomitmen sama kita adalah dia tuh males banget ngomongin masa depan. Itu udah jelas banget. Hati-hati ya sama pasangan kita yang memang tidak mau ngomongin masa depan. Kelihatan ogah-ogahan gitu. Biasanya dia bilang nanti kita bahas lagi ya, atau kita jalanin aja dulu. Nah ini kalimat yang kayak begini ini yang secara persisten atau terus menerusnya itu disampaikan kayak begitu. Kamu harus sadar dong bahwa sebenarnya dia tuh gak mau berkomitmen sama kamu. Aduh guys, kalau aku sih ya tinggalin cari yang lainnya. Gak usah dibelain, tapi kadang dia tuh baik lagi sama kita. Tapi suatu hari dia kan bikin kita jadi kayak orang asing. Aduh deh, kalau sayangnya cintanya nggak secara terus menerus, udahlah mendingan kamu cari yang lain aja lah. Saran aku sih ya, kamu mendingan cari yang lain yang bener-bener sayang banget dan tulus sama kamu, ngertiin kamu, jadi kamu nggak banyak berkorban perasaan gitu, ya kan? Sayang deh, kasihan sama diri kamu. Oke guys, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kamu mendapatkan orang yang tepat buat kehidupan kamu, supaya kamu dapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Thank you. Salam sahabat jiwa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.